Ini hadis berikutnya yang dapat siksa. Hati-hati, perempuan gara-gara mengurung kucing. Ya, mengurung kucing. Ya, lihat hadisnya ya. Sini, dari sini. Telah meriwayatkan kepada kami Ismail, beliau berkata, meriwayatkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ya, Bapak Ibu, kalau hadis dari Imam Nafi' ya ke Abdullah bin Umar. Imam Nafi' itu tabi'in, Abdullah bin Umar sahabat. Dia juga termasuk yang paling banyak mencatat hadis Nabi. Ya, makanya jalurnya kalau Imam Nafi' masih Abdullah bin Umar kebanyakan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Kata Nabi, "Udzibat." Ya, udzibat itu artinya diazab imra'atun, seorang wanita, fi hirrah, dalam urusan kucing. Hirrah itu artinya kucing. Kalau jamaknya Hurairah. Nah, ya. Makanya disebut Abu Hurairah. Kenapa? Suka ngasih makan kucing liar. Kucingnya banyak. Ya. Habasatha, dia mengurungnya, menahannya, hatta matat ju'an, sampai kucingnya mati karena kelaparan. Ju'an itu artinya lapar. Fahdakhalat fihan nar, maka perempuan ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Akibat menahan, mengurung kucing atau hewan tapi tidak memberi makan. Nah, kata Nabi, yuqalu, akan dikatakan kepada dia di hari kiamat nanti. Ketika wanita ini, saya baik, kenapa saya diazab? Nah, ini dia hujahnya. La anti atau amtiha, kamu kurung dia tapi tidak kasih makan. Wala anti saqaitiha, kamu juga tidak kasih minum. Hina habastiha, ketika engkau mengurungnya. Wala, ya, dan sambung ya ke halaman berikut. Mana tuh? Wala arsaltiha, kamu tidak lepas kucing itu, faakalat min khoshasil ardi, sehingga kucing itu bisa makan serangga. Jadi maksudnya kalau memang nggak bisa ngasih makan, jangan dikurung, lepasin aja biar dia bisa makan serangga. Kan kucing makan macam-macam, Pak. Serangga lah, apalah, tikus lah yang kecil, ya. Nah, oleh karena itu para ulama mencatat dari syarah-syarahnya tentang hadis ini, sebenarnya burung, kucing, hewan apapun kalau dihabas, habas itu artinya kita kurung, ya, termasuk burung, Pak. Boleh. Selama apa? Kita menjamin gizaiha, kata para ulama, asupan makanan dan minumnya. Kalau bapak ibu pelihara 1 hari nggak kasih makan, dia lapar, hari itu bapak ibu akan dikisos nanti di hari kiamat. Dikisos, ya. Jadi hati-hati, jangan pula kita piara kucingnya kurus kering. Karena apa? Pelit. Ini saya ngomong karena saya di rumah banyak kucing. Ustaz Subandi tahu lah. Ada 2 besar-besar. Itu sampai kami, kan saya sama istri sering ngisi keluar, beliau juga ngisi, sampai gaji orang untuk khusus ngasih makan. Gaji orang datang ke rumah. Ya, kita pertahankan. Dan memang karena istri saya yang kepingin, belum punya anak kan, ya pengen punyalah anak bulu katanya. Saking dia untuk nemani dia main kan. Dan itu jajannya kalah, anak kita kalah. Banyak makannya. Ya, tapi karena dia mau disisihkan dari uang belanjanya, dipelihara. Tapi nggak boleh zalim. Ya, setiap hari harus dikasih makan. Atau pernah kami tinggal 3 hari, kemudian yang jaganya juga lagi pulang kampung. Ya, kami stok makanan untuk 3 hari. Cuman masalahnya kadang disemut. Kalau udah disemut, kucing nggak mau makan. Gimana caranya? Sampai ada rezeki kita beli tempat makan yang bisa otomatis tuh, dipencet, keluar tuh. Keluar. Ya, kenapa? Silakan memelihara binatang, tapi jangan menzaliminya. Oke? Nah, itu. Nah, ini kita ambil fikih hadisnya dari tadi hadis tadi. Wanita itu diazab karena dia kurung, mati kelaparan. Ya, jangan. Banyak loh terjadi. Saya lihat video cat lovers atau dog lovers, banyak mereka melakukan rescue, penyelamatan anjing-anjing, kucing-kucing yang tiba-tiba ditinggal atau yang punyanya meninggal. Terus anak-anaknya mendiamkan di rumah sampai 8 tahun, dia makan 8 bulan
dia makan kotorannya sendiri, makan tanah. Akhirnya direscue sama orang-orang aktivis relawan hewan. Ada. Ya, tapi banyak orang yang zalim. Makanya kalau mampu silakan pelihara. Kalau nggak mampu lepaskan, biar dia alami. Nah, kita lihat fikih hadis. Fihi, dalam hadis ini jawazi, bolehnya ittikhadul hirrah, ya, mengambil dan memelihara kucing, warabatiha, dan mengikatnya, maksudnya adalah mengurungnya, idza lam yuhmil it'amiha wa suqiha, selama tidak menelantarkan. Ahmala yuhmilu artinya menelantarkan, it'am, taulah arti to'am, jangan menelantarkan makannya, wasuqiha, dan juga minumannya, boleh. Ya, jadi nggak boleh terlantar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, maksimalnya dia terlantarnya itu berapa hari kira-kira? Kucing hari ini dikasih makan, besok enggak, lusanya kasih makan, itu nggak terhitung terlantar lah ya. Mereka kuat kan? Lu kuat ya. Ya, tapi yang penting jangan sampai dia merasakan lapar, terus kita kurung, dia nggak bisa cari sendiri, jangan sampai, gitu ya. Kalau di rumah saya, kalau misalnya lagi rusak gitu ya alatnya, dia ngeong-ngeong, wow, ya, lapar nih, ya. Walaupun kadang kenyang pun ngeong-ngeong, minta dimanja-manja, gitu ya. Yang kedua, wafihi, dalam hadis ini wujubi nafaqatil hayawan, wajib menafkahi hewan ala malikihi, atas tuannya. Wajib menafkahi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelihara kucing, nafkahnya bukan cuma istri dan anak, sekarang nambah si anak bulu juga wajib nafkahnya. Ya, tapi nggak perlu keluarin zakat fitrah, nggak perlu. Nggak perlu ya. Zakat fitrah atas nama kucing, ya. Ini mungkin banyak yang nanya tentang melihara burung, melihara hewan, boleh, ya. Yang penting jangan menzoliminya. Tapi jangan, saya lihat banyak orang yang punya kucing kandangnya gini kecil, nanti dia kakinya sakit kalau nggak dipakai jalan kan. Nanti kapan-kapan kalau ke rumah saya, lihatlah tuh, kami sampai mengorbankan satu kamar untuk kucing aja. Pak Subandi tahu lah tuh, beliau yang bikin juga. Kami korbankan satu kamar untuk kucing, ya, satu kamar, satu ruangan. Ya, bahkan sekelas Sultan Raffi Ahmad itu punya kamar kucing pakai AC 1 PK. Ngeri lah, kamar anak awak aja nggak ada AC 1 PK. Ini kucing pakai AC. Tapi itu bentuk rahmah kita sesama hewan. Karena ada kucing-kucing yang jenisnya Persia, yang dia punya bulunya tebal, dia nggak bisa panas tuh Pak, cepat gerah dia, karena sebenarnya dia peranakan untuk daerah dingin. Ya, itu ya. Yang ketiga, wafihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil ala tahrimi, ya, tentang haramnya qatlil hirrah, ya, membunuh kucing, maksudnya membuat kucing mati, ya, wa tahrimi habasiha, dan larangan untuk mengekangnya bi ghairi ta'amin aw syarabin, tanpa memberi makanan maupun minuman. Jadi nggak boleh, ya. Terutama bapak-bapak nih yang suka apa? Burung. Kan di Ganet ini sering ada MTQ burung, rame. Musabakoh, ya. Musabakoh burung, ya. Saya nggak tahu kalau burung tuh apakah harus tiap hari dikasih makan atau enggak. Siapa yang hobi? Saya nggak hobi burung. Ada yang hobi ikan gitu ya. Ikan itu harus, ya, jangan sampai dia terzolimi. Dan katanya bapak-bapak tuh kalau sudah hobi burung, katanya apanya, rangkanya itu, kandangnya aja kadang ada yang harganya 13 juta. Wih, ini lumayan nih, Mio second ini, ya, kandangnya 13 juta. Yang hobi burung, silakan, yang penting hak-haknya dia, ya. Nah, di sini disebut wa tahrimi habasiha bi ghairi ta'amin aw syarabin, haram, ya, larangan menahannya tanpa makan dan minum. Wa in habasal hirrah bi ghairi ta'amin aw syarabin, kalau ada seseorang mengurung kucing atau hewan, ya, tanpa makan dan minum, maksiyatun, adalah sebuah kemaksiatan, wasababu, ya, dan penyebab lidukhulin nar, orang ini akan masuk neraka seperti perempuan yang disampaikan Nabi tadi. Jadi hati-hatilah, silakanlah pelihara. Termasuk sebenarnya burung, ini ada hadis tentang burung juga sebenarnya. Ya. Ada hadis tentang burung.
Anaknya Tolhah itu namanya Abu Umair, punya burung namanya Nughair. Jadi ketika Nabi datang ke rumahnya, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair, sampai Nabi bersajak. Jadi boleh burung, kucing, ikan, apalagi kuda, sapi, yang lain, ya, asal kita menyediakan secara rutin makanan dan minuman dia, janganlah sampai kelaparan. Ada bapak ibu yang saya suka piara kucing, tapi nggak sanggup Ustaz beli makanan yang begini begitu ngaturnya. Ya udah, biar dia setengah kucing rumah dan liar, biar dia cari sendiri. Ya, hisabnya itu kalau kita mengurung total. Tapi kalau kita lepaskan, kita nggak ada hisabnya lagi. Jadi pilihannya kalau memang mau jadi kucing rumah, kucing saya dulunya begitu, dibawa keluar. Tapi akhirnya sering nembak-nembak, kawin sana, kawin sini, buang air. Akhirnya kita pilih, ya udah dia jadi kucing rumah saja, tapi kita jamin makannya terus. Kalau udah nggak sanggup, baru kami lepaskan. Gitu. Ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.